akan saya mulai perkuliahan yang ketiga, pertemuan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ketiga ini kita membahas tentang klasifikasi tipe pendidikan sosial. Jadi di dalam penelitian sosial itu manfaatnya penelitian itu memiliki manfaat yang dasar seperti yang Anda lihat di PPT kita untuk menyelidiki isu-isu yang relevan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi atau mendiskonfirmasi tentang posisi teoritis dan empiris. Sasaran utama adalah untuk mendapatkan informasi tentang satu fenomena dengan penekanan penempatan aplikasi tentang realitas dari fenomena itu. Artinya gimana? Bahwa penelitian itu memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengkonfirmasi itu ketika Anda mengetahui sesuatu, maka dari hasil pengetahuan itu yang Anda dapatkan dari isu-isu, Anda mendapatkan berita yang sumbernya dari isu, Anda tidak yakin, kemudian Anda terjun untuk mengkonfirmasi atas kebenaran isu-isu tersebut, sehingga bisa dikonfirmasi antara posisi teoritis dan bukti empirisnya. Itu fungsinya seperti itu. Jadi kalau seorang peneliti itu tentunya tidak banyak bicara, tapi lebih banyak untuk mencari tahu dengan mencatat. Makanya dalam penelitian itu seorang itu tidak boleh ikut campur, biar berjalan padanya. Dan bedanya dengan penulis, nah ini ada bedanya. Seorang peneliti itu juga harus bisa mengkonfirmasi tentang posisi teoritis dan bukti empirisnya untuk mendapatkan informasi sebuah fenomena dengan penempatan aplikasi tentang realitas dari fenomena tersebut. Jadi kalau kita bisa, contoh ini saya kasih contoh. Sebentar saya berikan gambar. Ya. Misalnya
bisa dilihat ya. Ya, oke. Anda mendapatkan isu misalnya. Isu tersebut contohnya seperti di layar ini. Diisukan bahwa ada sebuah daerah yang sangat kumuh. Ini Anda belum lihat, yang posisinya di bantaran Sungai Kalibrantas misalnya, di Malang. Tetapi seorang peneliti itu tidak langsung percaya begitu saja, ya tidak langsung begitu saja. Lantas Anda harus terjun untuk mengkonfirmasi atas kebenaran isu tersebut. Nah, akhirnya Anda datang untuk mencari tahu, kemudian dari hasil yang Anda cari tahu nanti untuk mengkonfirmasi teori maupun bukti empiris antara kebenaran berita yang diisukan. Ternyata setelah Anda ke lapangan, Anda melihat bahwa di bantaran sungai Brantas itu ternyata terjadi seperti ini. Ketika Anda melihat seperti ini, tentunya setiap peneliti yang akan melakukan sebuah penelitian, Anda akan memiliki konsep yang berbeda-beda antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya. Dari konsep tersebut, maka nanti akan muncul fenomena tersebut, nanti akan muncul konsep yang menjadi sebuah realita. Saya mau tanya sekarang, satu-satu dari Anda yang tentunya akan berbeda, konsepnya itu akan berbeda. Coba dari gambar yang saya perlihatkan ini, ide gagasan atau muncul dari benak saudara, itu gambaran apa? Siapa yang bisa coba? Anissa bisa enggak ya? Ya. Coba Anissa bisa enggak? Anissa lihat apa itu? Rumah kumuh di pinggiran sungai. Oke. Coba kamu dari gambaran yang kamu lihat simpan dulu. Tadinya kita awal mendapatkan isu tentang Sungai Brantas kan gitu. Kemudian kamu muncul ada yang apa? Rumah kumuh, gitu ya. Oke, rumah kumuh. Kemudian aja, coba aja. Kamu muncul apa kira-kira di situ? Yang dilihat apa? Loh iya, masa yang kamu bayangkan? Rumah kumuh di bantaran sungai dalam keadaan banjir, Pak. Dalam keadaan banjir. Oke. Berarti kamu menemukan konsep banjir di situ. Ya. Ini fenomena ini. Yang tadi hasilnya dari isu-isu yang Anda dapatkan dari luar. Oke, disimpan. Malik. Saya melihat bahwa di sini di kamar ini ada rumah kumuh jelek, dan bau nggak sehat dan sebagainya, Pak. Yang tidak sama dengan teman-teman, jawabanmu adalah bau dan jelek, tidak sehat. Oke.
bau dan tidak sehat. Oke, baik. Kemudian ada nama Badriah. Ya, yang kamu lihat apa itu? Kenapa? Penataan. Kalau itu bukan penataan itu, kalau ditata tidak mungkin seperti itu. Ya. Faktanya ini loh yang kamu lihat apa? Ya? Oke, sampah. Masyarakat yang buang sampah di sembarangan kelihatan begitu ya. Baik, saya tambah satu lagi, Alwi. Alwi lihat apa, Alwi? Kamu lihat apa di situ? Hah? Baru apa? Oh, baru pasang banner. Oh, ini nggak nyambung ini. Baru bangun tidur ya kamu. Oke, ada 3 pendapat setelah saya berikan gambaran tadi. Yang pertama adalah suasana yang tidak sehat. Yang kedua adalah kumuh. Dan yang ketiga adalah perilaku membuang sampah sembarangan. Nah, fenomena yang kalian angkat menjadi sebuah konsep itu nanti kalau kita sepakati bersama, maka akan muncul sebuah realita. Realitanya adalah suasana perumahan umum yang tidak sehat. Sepakat nggak kira-kira seperti itu? Sepakat ya. Nah, kalau kalian sudah sepakat dari fenomena yang Anda angkat menjadi sebuah konsep yang menjadi sebuah realita tentunya, yang realitanya menjadi konsep yang akan bisa diangkat dalam sebuah penelitian, maka Anda akan bisa membuat rumusan masalah yang tentunya didahului dengan latar belakang. Anda akan bertanya lebih panjang di situ. Pertanyaannya berpanjang sekali nanti. Apa yang terjadi di situ? Mengapa begitu? Bagaimana suasana seperti itu yang terjadi di sebuah kota? Lantas apa yang akan dilakukan? Dan latar belakang yang muncul, kemudian muncul lagi rumusan masalah, sehingga nanti muncul dengan ranah keilmuan Anda untuk membuktikan bukti-bukti konfirmasi secara teoritis. Yang saya sampaikan tadi apa? Ya, salah satunya adalah kebijakan apa yang bisa diambil oleh pemerintah setempat. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut? Formulasinya apa yang bisa dibikin? Jadi kebijakan publik, nanti formulasi kebijakannya apa yang bisa dibikin? Lantas formulasi sudah selesai, implementasinya bagaimana? Setelah itu proses evaluasinya juga seperti apa? Ini dari kebijakan tata, misalnya kebijakan pemerintah di tata kota, atas gambar atau atas apa tadi isu bahwa ada di pinggiran Sungai Berantas dengan pemukiman yang kumuh seperti itu. Satu konsep yang bisa diangkat dalam satu penelitian, yaitu kebijakan publik. Yang kedua,
Anda mungkin salah satu teman Anda tidak sepakat dengan itu atau tidak menyoroti tentang kebijakan. Saya akan menyoroti tentang pemberdayaan misalnya. Masyarakat-masyarakat yang di pinggiran seperti ini sangat mudah ketika kita melakukan program pemberdayaan. Mereka bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomiannya misalnya. Mereka bisa diberdayakan untuk memberikan penyadaran atas kesehatan misalnya. Itu tentang pemberdayaan. Nah, kalau Anda misalnya bidang kajian keilmuannya adalah eksak, seorang insinyur misalnya, dan kebetulan Anda jurusannya adalah insinyur, nanti misalnya insinyur pengairan misalnya, Anda bisa mendapat letak dari suasana seperti ini yang diangkat menjadi sebuah penelitian. Kira-kira apa kalau dia itu ngambil jurusan perairan misalnya? Kalau dari jurusan perairan, Anda bisa bagaimana membuat tata kelola atau bagaimana bisa penataan daerah aliran sungai misalnya. Kalau dia misalnya dari jurusan ekonomi, bagaimana masyarakat tersebut bisa diberdayakan untuk mendapatkan income. Kalau dia dari tata kelola, tata kota misalnya, ya misalnya dari tata kota, barangkali bagaimana kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk misalnya memindahkan mereka dan diberdayakan ditata di daerah lain misalnya. Kalau Anda jurusan marketing, nah ini bisa muncul juga. Begitu juga seterusnya. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa karakteristik daripada penelitian itu mendapatkan informasi yang berdasarkan dari isu-isu tersebut, dan isu-isu itu dikonfirmasi atau didiskonfirmasi baik secara teoritis maupun empiris. Kalau secara teoritis, Anda tentunya berdasarkan referensi-referensi atau kajian-kajian yang sudah ada. Kalau bukti empiris tadi, Anda bisa melihat langsung seperti itu, kemudian dikompetkan. Begitu seterusnya yang saya sampaikan tadi seperti itu. Nanti sebentar lagi waktu habis, kita gabung lagi ya untuk satu kali pertemuan. Saya akan kembalikan lagi ke mana tadi yang ini. Jadi penelitian dasarnya adalah untuk menyelidiki isu-isu yang relevan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi atau mendiskonfirmasi atau menentang atas isu tersebut yang Anda dapatkan tentang posisi teoritis dan empiris. Fokusnya adalah mendukung teori ya, yang mendukung dunia relatif beroperasi, apa yang membuat situasi terjadi, mengapa hubungan sosial dengan cara tertentu, mengapa masyarakat berubah dan lain-lain, mengapa terjadi seperti itu, bagaimana tanggapan pemerintah atas apa yang harus diperbuat oleh masyarakat. Ini luasnya kita penelitian seperti itu, khususnya di ilmu sosial seperti itu.
Penelitian terapan berhubungan dengan aplikasi dari teori untuk memecahkan masalah. Fokus dari penelitian terapan adalah somewhat different. Ini bedanya dengan penelitian sosial dengan penelitian terapan. Biasanya kalau penelitian yang kuantitatif itu selalu melihat perbedaan diferensial, selalu melihat pengaruhnya, selalu melihat hubungan, kayak gitu ya. Namun kalau di dalam penelitian kualitatif tadi yang saya sampaikan di ilmu sosial, satu kajian itu bisa 1000 makna. Anda bisa pilih yang mana yang Anda ambil dari isi-isi tersebut. Nah, penelitian terapan ingin menjawab atau mencari solusi pemecahan masalah-masalah kebijakan spesifik atau pemecahan masalah sosial yang mendesak atau membantu praktisi menyelesaikan tugas-tugas. Fungsi dari penelitian itu bukan mencari masalah, tetapi memberikan solusi atas masalah-masalah yang timbul karena adanya sebab, adanya akibat, tentu ditimbulkan, yaitu adanya sebab. Siapa berhubungan dengan siapa, siapa komunikasi dengan siapa, mesti menghasilkan sesuatu. Menghasilkan apa? Bukan siapa dengan siapa menghasilkan siapa, itu berbeda lagi. Siapa komunikasi dengan siapa, siapa berhubungan dengan siapa, sebab akibat itu pasti menghasilkan apa, sesuatu. Nah, hasil itu bisa positif, bisa negatif. Maka tujuan utama dari penelitian itu tentunya adalah menghasilkan kajian-kajian yang positif, bisa memecahkan masalah. Artinya bahwa penelitian dasar merupakan penelitian untuk menyelidiki atas satu masalah, menemukan solusi, kemudian solusi tersebut diimplementasikan kepada penyelesaian masalah atau membantu membuat keputusan yang lebih baik. Tidak ada penelitian itu justru akan menimbulkan masalah, itu tidak ada. Justru coba saya mau tanya Anda, ketika Anda menulis skripsi, pernahkah Anda di situ dituliskan kerugian daripada penelitian? Itu ada tidak? Ada. Yang ada mesti manfaat penelitian. Minimal bagi seorang sarjana manfaatnya adalah untuk memberikan referensi lebih lanjut. Barangkali temuan ini bisa ditingkatkan menjadi penelitian yang lebih tinggi lagi. Dikonfirmasi untuk penelitian yang lebih lanjut, menjadi referensi rujukan dari penelitian berikutnya, kan begitu. Tidak ada kerugian dari penelitian ini adalah saya mengeluarkan banyak biaya, itu kan tidak ada. Justru itu bukan kerugian, tapi itu adalah akibat. Ya kan? Kalau kita berbuat sesuatu, tentunya kita harus seperti kalau Anda mau pergi naik sepeda motor, tentunya Anda harus beli bensin, yang begitu kan. Kalau Anda mau beli bensin, ya berarti Anda sepedanya dituntun saja gitu. Kemudian yang berikutnya, tipe-tipe penelitian.
penelitian evaluasi, evaluation research, penelitian yang berfungsi untuk mengevaluasi atas sesuatu yang sudah ada. Misalnya Anda meneliti tentang implementasi kebijakan publik, misalnya atas fungsinya pajak, misalnya begitu. Dievaluasi pajak itu yang sudah diimplementasikan ke masyarakat, bagus atau tidak misalnya, dari bukan hasil penelitian tetapi hasil dari implementasi sebuah kebijakan. Penelitian pengembangan atau development research, contoh sebuah toko retail di Indonesia akan membuka retail baru, maka dilakukan penelitian di daerah yang baru, apakah nanti bisa manfaat, lebih banyak konsumennya atau lebih sedikit. Itu berarti untuk penelitian untuk pengembangan. Kemudian penelitian tindakan, action research. Kalau penelitian tindakan itu biasanya sering dipakai oleh guru-guru dengan melakukan penelitian tindakan kelas, yaitu action research. Classroom action research. Itu penelitian biasanya PTK, penelitian tindakan kelas. Itu biasanya begitu. Dia melakukan penelitian di kelas ini, kemudian dengan beberapa riset kurikulumnya seperti apa, hasilnya bagaimana, baik atau tidak, perlu dilanjutkan atau tidak. Jadi yang saya sebutkan penelitian pengembangan atau development research diarahkan untuk mengembangkan produk-produk atau proses-proses efektif yang dapat digunakan di pasar. Tujuan utamanya adalah mendapatkan produk baru, proses-proses atau prosedur-prosedur yang baru dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Tidak mungkin pabrik, bisnis penelitiannya seperti yang saya sebutkan tadi, ada sebuah pabrik atau retail atau apa namanya begitu yang akan menguasai pasar, dia akan mengembangkan produk-produk baru. Tentunya sebelum dia launching di lapangan di pasar, maka diadakan penelitian-penelitian lebih dahulu. Jadi tidak serta-merta harus bikin baru pasti laku, nanti itu namanya manajemen sontoloyo. Jadi nggak tahu pasar atau apa. Seperti ini yang dilakukan oleh anak-anak UKM kita saat ini. UKM kita yang sekarang ini jualan telur, anak ini yang lagi di lockdown dan tidak bisa pulang, di Aldi semua itu. Gimana Pak saya bisa nganggur supaya saya ada kerjaan di sini? Begini, kita lihat pasar dulu. Ternyata kita menemukan pasar sekarang ini karena lockdown, kemudian telur tidak bisa keluar dan harganya anjlok, dan semua pedagang besar tidak bisa kirim keluar kota dan tidak mungkin dia retail langsung jual ke masyarakat. Bagaimana kita ambil, kita langsung door to door, kita jemput dan kita antarkan servisnya. Bisa alhamdulillah mereka bisa bertahan walaupun dengan sedikit mungkin ya lelah dan sebagainya. Tidak ada sebuah pekerjaan yang tidak melelahkan. Ada enggak nih
pekerjaan yang tidak melelahkan? Nggak ada. Nggak ada. Semua pekerjaan itu melelahkan. Lelah, tapi kalau ikhlas jadi lillah. Lillah naik lagi, maka dapat 2 pahala. Pahala di akhirat sudah jelas. Kalau di dunia dapat gaji yang tinggi, penghasilan yang tinggi, kan begitu. Oke. Kemudian penelitian tindakan atau yang disebut dengan action research seperti yang saya tadi jelaskan sebelumnya. Penelitian tindakan atau action research menghubungkan antara penelitian dan tindakan sosial. Penelitian tindakan dilakukan untuk segala hasilnya, untuk tindakan yang dilakukan untuk segera hasilnya digunakan sebagai dasar tindakan pemecahan masalah, yaitu dengan solusi segera, immediate solution. Kebijakan-kebijakan publik yang diambil pemerintah saat ini untuk menghadapi pandemi corona, untuk memotong, untuk memangkas penularan, yaitu dengan melakukan physical distancing, jaga jarak, bukan social distancing. Apa bedanya physical dengan social distancing? Kemarin itu kan social distancing, itu sempat disalahkan. Ternyata harus physical distancing. Apa bedanya social distancing dengan physical distancing? Halo, Ya, Pak Ahwan. iya Pak ini Pak Jihan. Mbak Jihan, silahkan Mbak Jihan. Ya Pak, kalau sepemahaman saya, kalau digunakan kata social distancing itu cakupannya luas. Kalau physical distancing itu sekedar fisik saja yang kita batasi, tanpa membatasi hal yang berbau sosial seperti kayak miskin. Itu kan masalah sosial, itu tidak bisa kita beri jarak komunikasi atau berhubungan. Tetap bisa berhubungan, tapi hanya jarak yang menjadi bedanya. Maksudnya jarak di sini jarak fisiknya saja, tidak yang meluas maksudnya Pak. Oke, Pak Ahwan. Ya, saya pendapat dengan Pak Jihan. Ya, memang kalau social distancing itu kan memang luas. Sementara penyebaran virus corona menurut dia hanya dari person ke person. Ya benar memang ini. Sekalian Pak, sekalian Pak, mempunyai Pak. Iya. Terkait dengan pandangan penelitian ini. Ini mungkin hal yang selalu saya alami Pak. Iya. Terkait dengan saya kan membantu di daerah mata kuliah wirausaha. Nah, sementara pihak kampus selalu menekankan agar bagaimana mata kuliah yang saya ambil itu bisa punya atau paling tidak bisa membekas di mahasiswa paling tidak keberhasilannya anggaplah 60%. Tetapi kendala yang saya ada kendala itu mata kuliah wirausaha yang saya ambil. Saya kan tidak akan harus didukung praktikum. Lah di bawah ya. Karena namanya wirausaha kagak mungkin. Masih ada tetap posisi, tetap bertapan dari posisi masih ada mungkin paling tidak ada bumi industri lah. Iya. Nah sementara di bawah pasti sudah pernah tahu kan, dan pabrik nah sementara kalau saya masih ada rapat-rapat kampus, saya akan menunjukkan agar fasilitasi dalam artian mungkin dijadikanlah dana sedikit lah dari ongkos masuk ke Iya. nah makanya
Islam ini pun tidak bisa maksimal kalau yang kita lakukan. Yang mau kita keliru itu kayaknya bisa biayanya nggak ada lagi. Mata kuliah biar nah, sementara untuk yang seperti online sebagainya, saya kira bisa dipakai untuk yang lain. Masih belum Pak. Nah ini kaitannya yang saya tanya kepada dengan dalam rangka hal yang saya alami, kira-kira gimana? Terima kasih. Baik, saya sebelum ke Pak Wan, pertanyaan berikutnya. Tadi sempat dijawab sependapat dengan Jihan yang mengatakan sosial dengan distancing tentunya berbeda. Betul, jawabannya itu betul, cuman terlalu luas kalau berangan-angan, Jihan. Terlalu jauh. Jadi dulu sempat social distancing, kemudian ditentang sehingga harus menjadi physical distancing karena virus itu menyebarnya berdasarkan fisikal bukan sosial, maka jarak yang diatur dan sedangkan sosial tetap berjalan. Seperti kita ini kan akibat dari kebijakan, tidak lagi physical approach tetapi sudah social approach yang kita lakukan. Jadi physical distancingnya itu kita dahulukan, tetapi social approach-nya tetap kita lakukan. Jadi physical distancingnya kita terapkan, tapi social approach tetap kita lakukan. Komunikasi lewat seperti ini, social approach-nya masih jalan. Walaupun tidak perlu physical approach gitu ya. Terkait dengan kewirausahaan memang itu nanti kalau dilakukan sebuah penelitian maka nanti development research. Jadi nanti Bapak akan bisa melakukan. Memang stakeholder itu dalam hal ini barangkali kampus tidak semuanya menerapkan student need. Jadi saat ini apa sih yang dibutuhkan mahasiswa dalam kemandiriannya misalnya? Ternyata di dalam student need itu tidak semuanya dipenuhi oleh kampus, karena kampus sendiri itu yang dipikirkan 100%. Kalau mata kuliah Bapak yang dipikirkan hanyalah 1% dari 100 mata kuliah misalnya. Nah, apalagi kewirausahaan itu bukan mata kuliah inti. Nah, biasanya begitu persoalannya. Tapi mata kuliah lokal. Iya. Iya. Sementara Pak, sekarang sudah dari Kementerian Indikti. Sekarang kan mata kuliah kewirausahaan itu kan wajib bagi mulai swasta, kampus swasta. Iya. Dalam rangka itu ada bagaimana makro mandiri. Betul. Begitu dulu bahwa negeri Betul. jadi selain dia sendiri apa? Apalagi kalau oleh Iya. Iya. Betul. Jadi gini, wajib tapi bukan inti. Kalau inti itu bisa pasti wajib. Contoh, di dalam jurusan administrasi publik, inti daripada mata kuliah kita itu kan harus administrasi, kebijakan publik, public policy, dan empowering, pemberdayaan. Itu mata kuliah yang harus ditempuh, inti dan wajib. Sedangkan mata kuliah wajib yang disyaratkan adalah pendidikan agama, Pancasila, bahasa Inggris, dan kewirausahaan. Itu harus ada memang. Tetapi di dalam kebutuhan inti daripada core keilmuannya, ini kategori umum yang wajib ditempuh. Nah,
Bapak bisa lakukan dari hal yang paling kecil saja. Saya pernah lihat statusnya anak-anak di mana itu, di salah satu perguruan tinggi di Bawean itu, dia melakukan kewirausahaan dari kearifan lokal. Ketika musim buah-buahan, maka dia bikin kembangkan buah-buahan menjadi sebuah keripik. Kalau dasar seperti itu ada. Jangan bicara masalah marketing dulu kalau di Bawean. Ketika kita tidak menguasai teknologi, maka orang tidak akan bisa datang ke Bawean atas apa yang menarik di sana. Iya. Di sana kan terkenal dengan bahasa aslinya Bawean yang disebut dengan apa namanya? Bahasa apa? Boyan. Ya, bahasa Boyan. Bahasa Boyan. Nah, kearifan Boyan itu bisa diangkat antara Madura dengan Jawa. Kan bisa diangkat. Kemudian pariwisatanya, kita ambil pariwisata, Bapak bisa mengembangkan wirausaha di sekitar pariwisata. Kalau saya di kampus, anak-anak itu bisa kita terjunkan langsung. Yang penting tidak boleh malu. Malu itu tidak boleh, tapi kalau malu-malu itu boleh malah. Gitu. Kalau wirausaha marketing kan begitu. Kalau malu itu tidak boleh, nanti tidak akan jualan dia, tidak akan berwirausaha. Jadi tidak boleh lagi ini lagi. Iya. Halo. Iya. Yang tidak boleh lagi, tidak boleh besar kemaluannya. Nah, itu boleh Pak. Justru yang tidak boleh hilangkan kemaluannya itu boleh. Nah, gitu. Boleh. Jadi tetap kalah aja dengan dosen penelitian. Jadi kalau di waskita, anak-anak sudah kita kembangkan dengan pemasaran. Mereka harus jangan, kalau Anda mau bikin restoran, awali dengan kaki lima. Jadi begitu. Kalau Anda ingin membuat sapu lidi, awali dulu dengan 1 lidi. Jangan berharap Anda bisa pegang sapu lidi kalau Anda tidak pernah pegang 1 lidi, itu manfaatnya untuk apa? Itu yang penting. Kalau kita nanti sudah wirausaha besar, jangan senang dengan memiliki 100% di satu perusahaan, tapi cukup banggalah dengan memiliki 1% di 100 perusahaan. Kenapa? Ketika kita jatuh salah satu dari 100 perusahaan tadi, maka kita masih bertahan dengan 99 usaha. Anak-anak seperti itu Pak. Harus seperti itu. Kalau kita buka satu warung, sudah bangga, suatu ketika kita tidak akan mendapatkan dari penghasilan yang lain. Makanya diperlukan penelitian tadi, development research. Contohnya begitu. Kalau tidak bisa buka di Bawean, kita bisa buka lewat online misalnya. Nah, ajari mahasiswa mengembangkan pendidikan, mengembangkan wirausaha secara online. Pamerkan, bikin blog untuk menjual Bawean misalnya, blog pariwisata, blog sumber daya, dengan blog produk-produk lokal dan sebagainya. Itu bisa menjadikan guide. Walaupun secara ekonomi tidak berdampak langsung pada pemilik blog tadi yang ada di media sosialnya, tetapi secara tidak langsung dia akan mendapatkan reward atas tanggapan. Kalau anak-anak sekarang itu like atau subscribe-nya itu. Iya. Jadi diawali dari satu begitu. Jadi kita mengembangkannya begitu. Apalagi tantangan dosen wirausaha adalah tidak ada dukungan dana, apalagi dari pihak kampus. Nah, itu sudah tantangan. Dan dosen wirausahanya tidak punya usaha, itu tantangan lagi. Padahal saya itu punya usaha Pak.
Nah. Tapi sih keluaran. Pengen mahasiswa gitu kan. Mahasiswanya dikembangkan aja Pak dengan usaha yang sudah ada. Kalau waskita itu, ya. Pak, halo. Iya Pak. Dan kira-kira ada mengganggu ya saya agak macam sedikit dalam penyelesaian. Oh, enggak bagus, tidak. Yang lainnya itu juga ingin dapat ilmu Pak. Ya, begini Pak, begini pengalaman saya juga saya untuk sekali bahwa secara apapun memang yang bisa dibuat Iya. Iya. Nah pada waktu itu saya coba mahasiswa tampil lah. Saya beli satu lokasi di daerah destinasinya itu. Biasanya bisa menjual ini apa produk-produk yang betul-betul khas Korea. Iya. Gula merah. Nah maksud saya itu kemarin ini pada saya punya ilmu bagaimana ya memotivasi mahasiswa agar betul-betul punya keinginan menjadi seorang pebisnis. Pokoknya makanya pasti biasa kita apa namanya ilmu itu apa sebetulnya agar anak betul-betul kan. Sebentar gini saja Pak, maaf hal-hal yang mudah sekali. Saya punya toko mobil, sudah saya kasih katalognya. Saya bilang Pak, kamu jual ini. Jika kamu bisa dapat satu, maka kamu punya P, kamu punya komisi 10% dari harga. Nah sampai sekarang sudah tidak jalan Pak. Anak-anak terlalu apa ya, terlalu jaga gengsi, jaga gengsi sama Itu punya K tapi tidak punya N Pak. Ada kesempatan tapi tidak punya niat. Nah itu biasanya itu anak-anak seperti Anissa, Jihan, Alwi itu ya begitu Pak. Ada kesempatan tidak punya niat. Oh iya. Karena dia masih dapat gaji di pabrik modal Pak. Iya, odol-odol orang tuanya itu Pak. Pak Anwar ya, menanggapi sedikit ya. Monggo, masalah ini ya, depan nih. Terkait dengan bagaimana cara mengatasi salah satunya mungkin masalah. Ada buku yang saya baca di Pak. Ada pepatah anak itu ketika di sebuah rumah mereka itu berusaha bermain sendiri seperti itu kata pepatahnya, tetapi ketika anak tersebut dari hasil jeripayanya sendiri dari hasil jeripaya bukan dari orang tua, mereka akan cenderung menjaga merawat rumah. Nah itu kan bisa bahwa ketika kita membangun sesuatu mulai dari kesadarannya bukan dari mimpi. Jadi mulai dari kesadarannya salah satunya mungkin sebuah organisasi yang saya baca itu mereka itu tidak membuat oleh dulu, tetapi yang dibuatkan adalah kesadaran dari orang yang akan berorganisasi itu dulu. Kalau misalnya kita dibuatkan hasilnya dulu atau organisasinya dulu, sementara kesadaran dalam berorganisasi itu tidak ada, mereka tentu akan merusaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini mungkin bisa diterapkan nanti ya udah kesadaran itu ditingkatkan begitu. Ya mungkin itu. Terima kasih Pak. Pak Sigit masih? Iya Pak. Jadi seperti yang dikatakan, ya, jadi yang seperti dikatakan Alwi, ini bisa kalau kita seorang peneliti Pak, apa yang Bapak hadapi problematikanya itu bisa ditarik Pak, bisa ditindak. Itu bisa diambil untuk sebuah penelitian. Enggaknya mahasiswa dalam
melakukan dalam mengikuti mata kuliah kewirausahaan misalnya, bisa itu Pak. Penyebabnya apa, konsep itu diambil, cari rumusan masalahnya, angkat dalam sebuah penelitian. Latar belakangnya salah satunya tadi seperti yang disampaikan Saudara Alwi, bisa diangkat Pak, itu ilmu sosial dan itu ilmunya Bapak, bisa Pak. Makanya Pak, kemarin kan ya Pak sedikit ya, saya tuh sudah pengen sekali, artinya bagaimana memotivasi kesadaran apapun karena karakternya orang bawah ya, saya pun ini saya kira ini memang apa Pak? Kayaknya kalau anak manusia itu rasa itu dipelihara. Ya itu semua Pak itu Terbukti Pak secara ya enggak, memang orang bawah memang punya karakter seperti itu. anak lombok lebih banyak itu Pak. Di Malaysia kenapa? Anak lombok lebih parah itu Pak. Iya. Kita katakan nah dia kalau coba saya aja, saya coba saya dulu menjadi pejabat publik dengan modal DPR, saya dapat tertawa. Saya mau begini. Kalau kalian masih melihara rasa malu, jangan harap kalian Ya kalau itu sudah kodratnya Pak. Iya, Papua itu kemarin sudah ditetapkan 100 kloning. Mahasiswa itu hanya 1 orang yang ambil, malah yang dilakukan oleh orang lain. Tentang budaya pemungutan sapi, budaya Iya. Makanya dicoba diteliti Pak, penyebabnya apa diteliti. Kalau di Malang di kampus waskita itu nanti kalau itu di task force dulu itu Pak. Itu ada komandan Alwi itu yang task force itu nanti. Jadi iya harus begitu Pak. Kalau tidak ada seperti itu ya tidak bisa. Mau gimana lagi? Jangan sampai kita mati di lumbung padi kan begitu Pak logikanya. Nah, di Bawean itu lumbung padi Pak, semuanya ada di sana. Apa yang nggak ada di sana? Kasih makan ikan asin. Baik, Bapak, itu yang perlu saya sampaikan. Ini waktunya sudah run out lagi. Jadi kita pertemuan berikutnya nanti akan saya kasih outline-nya tentang penelitian seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa nyambung terus karena jadwal saya juga agak padat. Karena saya ditinggali anak-anak gitu kan, ditinggali Jihan, ditinggal dan Malik tidak ada, cuma Nisa sama Aulia saya itu yang di Malang. Baik. Pulang kerja Pak. Oh iya, besok kerja di mana kamu ujian? Saya buat batako di rumah Bapak. Kamu lenganmu besar sudah. Ini Pak dia wirausaha. Iya Pak. Masya Allah. Wanita tangguh itu Pak Ahwan. bagus. Acung jempolnya dah. Nah, coba jempol 4 itu. Pas kita masuk saya itu, ya saya suka dengan orang-orang yang tangguh, perkasa, dan baik. Iya, betul. Itu nanti kalau sudah lulus S2, dia mau ditarik di Pemkab Malang nggak? Wah, Baik. di mana lagi? Malang. Lombok Pak. Lombok Pak. Ternyata orang Lombok kuat Harus kuat. Harus kerja. Itu kecil makannya 3 piring. Sedikit Baik. sekali. Baik Bapak Ibu, saya kira seperti itu dulu. Nanti kita ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan waktu saya masih bisa dikondisikan lagi ya. Terima kasih pertemuan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.